Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesina Mayori dari kelas 4C, jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil studi literatur saya mengenai rekayasa genetika dalam bidang peternakan. Jadi, topik LKK yang saya dapatkan yaitu LKK kedua, di mana nomor 1 yaitu manfaat yang bagaimanakah yang didapatkan dari teknik rekayasa genetika dalam bidang peternakan. Nah, yang pertama yaitu ada pembuatan hewan transgenik. Hewan transgenik adalah hewan yang telah mengalami rekayasa susunan materi genetiknya sehingga dihasilkan hewan atau tumbuhan yang memiliki sifat yang diinginkan manusia. Nah, teknologi transgenik ini pada hewan dapat dilakukan melalui beberapa teknik, misalnya dengan cara penyuntikan fragmen DNA secara mikro ke dalam sel telur yang telah mengalami pembuahan. Nah, tujuan dari teknologi ini adalah meningkatkan produk dari hewan ternak seperti daging, susu, dan telur menjadi lebih tinggi. Contoh dari hewan yang mengalami teknologi ini adalah domba transgenik. Nah, yang kedua yaitu ada pemanfaatan hormon BST, yaitu di mana bovine somatotropin hormon. Nah, hormon ini dengan rekayasa genetika dihasilkan hormon pertumbuhan hewan yaitu BFT melalui teknik yang pertama ada plasmid bakteri E. coli dipotong dengan enzim endonuklease. Yang kedua ada gen somatotropin sapi diisolasi dari sel sapi. Yang ketiga ada gen somatotropin disisipkan ke plasmid bakteri. Yang keempat, bakteri yang menghasilkan bovine somatotropin ditumbuhkan dalam tangki fermentasi. Yang kelima, bovine somatotropin diambil dari bakteri dan dimurnikan. Nah, hormon ini memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu, atau BST ini mengontrol laktasi atau pengeluaran susu pada sapi dengan meningkatkan jumlah sel-sel kelenjar susu jika hormon yang dibuat dengan rekayasa genetika ini disuntikan pada hewan. Maka produksi susu akan meningkat hingga 20%. Nah, yang kedua yaitu metode apa sajakah yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan. Nah, yang pertama di sini ada cloning. Nah, cloning ini contoh gambarnya seperti ini. Jadi dia itu proses mengkombinasikan beberapa DNA dengan memperbanyak DNA rekombinan di dalam sel. Lalu pada cloning gen ini suatu fragmen DNA yang mengandung gen yang akan diklon disisipkan pada molekul DNA vektor untuk menghasilkan molekul DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinan ini digunakan untuk mentransformasikan sel inang atau yang biasanya itu bakteri di dalam sel. Vektor mengadakan replikasi menghasilkan banyak kopi atau turunan yang identik, baik vektornya maupun gen yang dibawanya. Ketika sel inang ini membelah, kopi molekul DNA rekombinan diwariskan pada progeni. Setelah terjadi sejumlah besar pembelahan sel, maka dihasilkan koloni atau klon sel inang yang identik. Tiap-tiap klon ini mengandung satu kopi atau lebih molekul DNA rekombinan. Metode cloning ini dalam bidang peternakan biasanya digunakan untuk memperbanyak bibit unggul pada hewan ternak. Seperti itu. Yang kedua yaitu ada transgenik. Nah, transgenik ini merupakan materi genetik dengan teknologi rekombinan DNA, merupakan suatu metode penemuan baru untuk menghasilkan ternak transgenik. Ternak transgenik ini adalah seekor ternak DNA yang keturunannya telah ditingkatkan melalui penambahan atau pergantian DNA dari sumber lain melalui rekombinan DNA. Teknik transgenik ini memperlihatkan bermacam-macam fenotip baru melalui ekspresi molekul DNA eksogen. Lalu dari ternak
dari ternak transgenik ini dihasilkan dengan injeksi mikrogen ke dalam pronukleus sesaat setelah fertilisasi dan sebelum terjadi pembelahan pertama zigot. Nah, selanjutnya ditanam di dalam rahim induk pengganti. Jadi transgen ini tuh artinya penyatuan stabil dari suatu gen dari spesies lain atau bangsa ternak lain dalam satu spesies, sehingga gen itu berfungsi pada ternak penerima dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Oke, selanjutnya yaitu yang nomor 3, di mana unsur-unsur atau komponen yang esensial apa saja yang diperlukan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan. Nah, pada proses cloning ini ada 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada DNA sisipan. Mana nih? Oke, DNA sisipan. Nah, berfungsi untuk melakukan kombinasi atau penggabungan gen pada teknik cloning. Nah, DNA sisipan ini dapat diperoleh melalui 2 cara, melalui produk PCR dan fragmen DNA hasil pemotongan dengan enzim retriksi. Nah, yang kedua ada DNA vektor ini suatu molekul DNA sirkular yang berperan sebagai tempat untuk membawa DNA sisipan masuk ke dalam sel inang dan bertanggung jawab atas replikasinya. Berdasarkan fungsinya, vektor ini dibagi menjadi 2, yaitu vektor cloning yang berfungsi untuk memperbanyak fragmen DNA yang disisipkan dan vektor ekspresi untuk memproduksi protein dari gen yang diklon. DNA vektor ini dapat berupa plasmid, bakteriofag, dan cosmid. Yang ketiga yaitu ada enzim retriksi untuk memotong DNA pada urutan yang spesifik. Selanjutnya ada enzim ligase berfungsi untuk menyambungkan potongan DNA. Selanjutnya yang kelima ada sel inang. Nah, sel inang ini berfungsi untuk cloning yang akan dikombinasikan dengan DNA sisipan. Selanjutnya yaitu ada ada transgenik. Nah, transgenik ini merupakan rekayasa genetika yang memiliki prinsip dasar di mana memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Nah, selanjutnya komponen yang pada proses transgenik ini ada DNA vektor untuk yang tadi itu seperti komponen pembawa gen yang akan dimasukkan ke dalam sel inang untuk memperbanyak fragmen DNA dan harus memiliki penanda sebagai titik tempat dimulainya replikasi DNA. Gen seleksi yang membantu mengidentifikasi sel yang akan diubah dari sel aslinya, dan situs retriksi atau daerah cloning merupakan urutan DNA khas yang akan dikenali oleh enzim retriksi. Selanjutnya ada enzim retriksi atau endonuklease yang digunakan dalam rekayasa genetik sebagai enzim yang memotong molekul DNA pada lokasi yang spesifik dalam jumlah terbatas. Enzim retriksi ini khususnya dari bakteri yang berguna sebagai alat. Enzim retriksi menghasilkan fragmen retriksi dari pemotongan molekul DNA. Selanjutnya ada enzim ligase untuk menyambungkan potongan DNA dan sel inang tadi untuk memperbanyak molekul DNA rekombinan hasil rekayasa genetika. Nah, selanjutnya yaitu ada nomor 4, bagaimanakah proses-proses dasar dalam teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan. Nah, pada metode cloning ini yang pertama ada isolasi atau preparasi DNA, di mana sebelum disisipkan ke suatu DNA vektor, si DNA sisipan ini harus diisolasi terlebih dahulu. Beberapa prinsip isolasi DNA ini kan sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan minggu lalu. Jadi DNA sisipan ini juga dapat diperoleh dari produk PCR. Yang kedua ya ada pemotongan DNA dengan enzim retriksi, di mana molekul plasmid yang digunakan sebagai vektor harus dipotong untuk membuka DNA lingkaran sehingga molekul DNA asing bisa disisipkan. Enzim retriksi ini merupakan suatu endonuklease yang mengenal urutan spesifik pada molekul DNA dan memotong pada urutan yang spesifik tersebut.
Yang ketiga ada penyambungan DNA dengan enzim ligase. Jadi apabila dua molekul DNA mempunyai ujung rantai tunggal yang komplementer, maka kedua ujung DNA tersebut dapat berpasangan. Kemudian enzim ligase dapat membentuk ikatan fosfodiester antara kedua molekul DNA tersebut. Reaksi enzimatik ini memerlukan energi dari ATP. Selanjutnya yang keempat ada transformasi sel atau proses memasukkan DNA plasmid rekombinan ke dalam sel inang. Untuk memasukkan DNA ke dalam sel bakteri, sel tersebut harus diberi perlakuan khusus agar menjadi sel kompeten, yaitu sel yang mampu menerima DNA dari luar. Transformasi atau pengambilan DNA oleh sel bakteri ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada heat shock atau kejutan panas, di mana campuran sel dan DNA plasmid rekombinan didinginkan dalam waktu yang lama, kemudian dipanaskan dengan segera pada suhu 42 derajat Celcius. Dan cara yang kedua yaitu dengan cara elektroporasi atau kejutan listrik, menggunakan suatu alat yang dialiri arus listrik. Yang kelima ada identifikasi sel yang mengandung DNA plasmid rekombinan. Sel inang yang telah ditransformasi kemudian ditumbuhkan pada media padat yang sesuai pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah inkubasi semalaman, maka kita akan mendapatkan koloni-koloni bakteri yang tumbuh di media padat tersebut. Jadi, suatu koloni bakteri ini terdiri dari jutaan sel bakteri yang mempunyai sifat yang sama, sehingga klon-klon ini perlu dipilih untuk menentukan mana nih koloni bakteri yang membawa plasmid rekombinan. Selanjutnya yang keenam yaitu ada isolasi DNA rekombinan. DNA plasmid rekombinan ini kemudian dapat diisolasi untuk kepentingan pengerjaan berikutnya dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan. Selanjutnya pada metode transgenik, yang pertama ada spermatozoa sebagai pembawa gen, di mana spermatozoa ini merupakan sarana seluler yang spesifik dirancang untuk mentransfer DNA asing ke dalam oosit. Yang kedua ada mikroinjeksi pada pronukleus, kemudian mikroinjeksi pada pronukleus ini untuk dimanipulasi melalui pembedahan mikro pada embrio stadium awal atau embrio satu sel. Yang ketiga ada injeksi gen pada germinal vesicle. Jadi pada metode ini penampakan germinal vesicle agak sulit menentukan waktunya. Kemudian yang keempat ada injeksi gen pada sitoplasma. Kelima ada particle gun, yaitu transfer gen dengan metode ini mempunyai banyak keuntungan, yaitu mudah ditangani dengan satu kali tembakan akan menghasilkan beberapa sasaran. Seperti itu metode dari transgenik, kemudian metode cloning. Oke, terima kasih telah menyimak presentasi dari Hestina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.